Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita ketika tidur merasakan fenomena ketindihan? Ingin bangun tidur tapi tidak bisa. Bahkan tubuh kita sulit untuk digerakkan dan berteriak pun juga sulit. Bisa jadi fenomena tersebut adalah gangguan jin ketika kita sedang tidur. Meskipun dalam segi medis ada faktor lain, karena ketika kita tidur, sekuat apapun manusia, dia menjadi sangat lemah, sehingga kita sangat butuh pertolongan dan pengamanan dari Allah. Untuk mendapatkan jaminan keamanan ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berbagai doa dan zikir sebelum tidur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila manusia berbaring di pembaringannya, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan, sedangkan setan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Tanya, apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Berikut adab tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar tidur kita nyaman dan aman. 1. Berwudu. Dengan berwudu kondisi badan kita menjadi bersih dari kotoran dan najis. Bahkan malaikat akan menjaga kita di saat terlelap. Tidak hanya itu, bahkan malaikat juga akan mendoakan manusia yang tidur dalam kondisi suci. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidur dalam kondisi suci, maka di atas kepalanya terdapat malaikat. Tidakkah ia bangun kecuali malaikat akan berdoa untuknya? Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan ini. Sungguh ia semalam dalam keadaan suci. 2. Membaca ayat kursi. Ayat kursi juga menjadi senjata ampuh bagi kita untuk meminta pertolongan dari Allah dari gangguan jin. Membaca ayat kursi sebelum tidur, malaikat akan menjaga kita hingga waktu subuh tiba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah menugaskanku menjaga zakat Ramadan. Kemudian datanglah seseorang yang mencuri makanan. Maka aku memegangnya dan aku berkata, saya laporkan engkau kepada Rasulullah. Maka orang tersebut berkata, jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka baca ayat kursi. Maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai waktu subuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia berkata benar kepadamu, walaupun dia seorang pembohong, dia adalah setan. 3. Ruqyah badan sebelum tidur. Yang dimaksud ruqyah sebelum tidur adalah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Kemudian ditiupkan kedua tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau sambil buat laring. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangannya tersebut ditiupkan dan dibacakan Al-Mu'awwizat. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan demikian sebanyak 3 kali. 4. Membaca doa sebelum tidur. Dari Hudzaifah ia berkata, apabila Nabi SAW hendak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. 5. Tidur berbaring pada sisi kanan. Nabi SAW bersabda yang artinya, jika kamu mendatangi tidurmu, maka berwudulah seperti wudu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Adapun manfaatnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, tidur berbaring pada sisi kanan dianjurkan dalam Islam agar seseorang tidak kesusahan untuk bangun sholat malam. Tidur pada sisi kanan lebih bermanfaat pada jantung, sedangkan tidur pada sisi kiri berguna bagi badan. Wallahu a'lam.